Di dalam samudera pengetahuan yang dalam, seringkali kita berlayar di antara kabut kesalahpahaman yang mengelilingi misteri Allah Tritunggal. Seperti pelaut yang tersesat di lautan yang luas, kita mencoba memahami rahasia yang tak terbandingkan ini. Ada juga yang berpikir bahwa Tritunggal adalah konsep yang rumit dan tak berguna. Tetapi sebenarnya kebenaran tentang Allah Tritunggal adalah dasar dari iman Kristen yang kuat. Dia adalah sumber kasih tiada akhir, hikmat yang mendalam, dan kisah penyelamatan yang tak mampu kita pahami dengan pikiran terbatas kita. Kita juga perlu berhati-hati supaya tidak terjebak dalam segala upaya untuk terlalu menyederhanakan konsep tentang Allah Tritunggal. Ingatlah bahwa Allah Tritunggal itu ada di atas pengertian kita, melampaui akal budi kita. Karena itu kita perlu merendahkan diri dan dengan segala pengabdian kita mendekati Allah Tritunggal daripada mencoba memahaminya dengan segala kedangkalan pikiran kita. Yang menjelma menjadi manusia menurut kitab suci itu cuma pribadi kedua, yaitu sang anak. Baru sang anak waktu jelma itu diberi nama Yesus. Jadi sebenarnya kalau kita ingat pembahasan kita tentang nama Allah, Bapa itu namanya Yahweh, anak namanya Yahweh, Roh Kudus namanya Yahweh. Tapi yang anak ini menjelma jadi manusia. Waktu jelma jadi manusia namanya Yesus. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Bagaimana Allah bisa menciptakan manusia sebagai makhluk yang punya roh kalau Allah sendiri tidak punya roh? Ya, karena itu maka Allah harus punya roh. Roh itu harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Selanjutnya di dalam diri Allah yang esa itu juga ada firman atau kata-kata. Sama seperti roh, firman itu dalam diri Allah harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Mengapa? Karena Allah menciptakan dunia ini melalui firman atau lewat kata-kata. Jika Allah tidak punya firman atau kata-kata, bagaimana dia menciptakan segala sesuatu dengan firman atau dengan kata-kata? Ya. Jika Allah menciptakan firman atau kata-kata untuk dipakai menciptakan segala sesuatu, lalu firman apa yang Allah pakai untuk menciptakan firman? Karena itu, keberadaan firman di dalam diri Allah yang esa wajib ada, harus ada, mustahil tidak ada. Ya, paham maksudnya ya? Iya, Pak. Nah, jadi roh dan firman itu ada di dalam diri Allah. Dia tidak dicipta. Firman tidak dicipta, roh tidak dicipta, tetapi kekal di dalam diri Allah sama seperti diri Allah sendiri. Oke, coba simak kata-kata Yusuf Roni ini yang saya kutip dari VCD 10 prinsip tentang Tuhan.
Firman atau kata-kata di dalam diri Allah itu juga roh bersifat kekal. Roh dan firman atau kata-kata di dalam diri Allah itu sama kekalnya dengan Allah. Mereka tidak diciptakan karena kalau roh dan firman itu diciptakan Allah, maka ada saat di mana roh dan firman tidak ada atau ada saat di mana Allah tidak mempunyai roh dan firman dan ini mustahil. Karena itu sekali lagi roh dan firman ada di dalam diri Allah dan itu harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Lanjut lagi dari sumber yang sama. Jadi Allah itu memiliki firman juga memiliki roh. Roh dan firman adalah dua sifat yang mutlak ada, harus ada, wajib ada, dan mustahil tidak ada. Itu adalah Allah yang kami yakini, yang namanya Allah itu harus ada roh dan firman. Kalau roh dan firman datang belakangan dalam arti diciptakan kemudian oleh Allah, berarti Allah sempat tidak punya roh dan firman. Jadi sekali lagi Allah yang kami yakini sudah ada roh dan firman. Dia Allah yang mutlak dalam keesaannya. Nah, roh Allah inilah yang dikenal sebagai Roh Kudus, dan firman Allah itulah yang nanti menjelma menjadi manusia yang dinamakan Yesus. Lihat lagi kutipan dari Pak Yusuf Roni. Firman yang ada di dalam diri Allah itu lalu menjelma menjadi manusia yang lalu kita kenal sebagai Yesus Kristus. Nah, lalu persoalannya adalah apakah roh dan firman di dalam keperadaannya, peradaannya adalah sebelum muncul di dunia ini ya, itu adalah pribadi Allah. Jadi coba pinjam tempat itu. Jadi ini kira-kira Allah ini. Ya, ini Allah. Terus kasih dua lagi. Dua lagi satu. Kalau begini, ini berarti Bapa, Anak, Roh Kudus. Berarti ada tiga kan? Tiga pribadi. Tapi bukan ini yang dipahami. Ya. Allah itu cuma satu pribadi. Tapi Allah yang satu pribadi ini, di dalam Allah ini ada roh. Ini roh. Kebesaran. Ya. Ada roh. Itu di dalam diri Allah. Lalu ada firman di dalam diri Allah. Gini ya. Ya. Tapi Allahnya satu. Roh inilah Roh Kudus di dalam diri Allah. Firman inilah anak Allah di dalam diri Allah. Nanti roh inilah Roh Kudus. Lalu yang satu ini firman itulah yang nanti jelma jadi manusia yang dikasih nama Yesus. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah apakah ini Allah? Tidak. Bukan. Bukan. Apakah ini Allah? Bukan. Bukan. Allah yang ini. Ya. Ini zat Allah. Sedangkan ini bukan zat Allah. Ini cuma sifat dari zat. Iya benar. Sifat dari zat. Maka firman bukan Allah. Roh bukan Allah. Tapi firman dan roh ini cuma dua sifat dari zat Allah. Ya. Yang ini zat, yang ini sifat. Ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke, saya kembalikan firman dan roh, ya. Nah, bahwa itu memang diajarkan demikian, kita bisa lihat di dalam kutipan dari Pak Yusuf Roni ini ya, dari majalah Narwastu. Karenanya, monoteisme agama Yahudi adalah akar dari monoteisme agama Kristen, itu seharusnya. Anak di sini adalah sifat dari zat. Bahasa Yunaninya hipostasis dari ousia. Nah, karena itulah maka pada waktu Natal penjelmaan itu, siapa yang menjelma menjadi manusia? Sang Firman kan? Firman, ya. Firman yang menjelma menjadi manusia. Bukan Allah yang menjelma jadi manusia.
firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Lihat kutipan berikut. Bukan Allah yang menjadi manusia, tetapi firman Allah yang menjadi manusia. Berikut lagi. Jadi firman itu adalah sifat, bukan Allah yang menjadi manusia, tapi firman yang menjadi manusia. Oke, sekarang tentang penyembahan. Kalau begitu, kita mau menyembah zat Allah, Allah itu, atau menyembah sifatnya Allah? Allahnya, Allah itu. Ya, Allah itu kan? Zatnya, ya. Ya, maka kalau tadi coba pinjam lagi, kasih firman sama rohnya ke sini. Ya. Ini. Maka yang disembah tuh ininya. Tapi ininya jangan disembah karena ini cuma sifat. Ini jangan disembah, ini sifat. Sembah ini. Dengan kata lain, sembahlah Allah Bapa. Tapi firman jangan disembah. Roh jangan disembah. Ya. Iya. Karena firman dan roh itu bukan zat, tapi hanya sifat dari zat. Nah, lebih jelasnya lihat kutipannya. Jadi di sini disimpulkan dengan kata lain bahwa yang disembah adalah zat. Zat itu tidak bisa disamakan dengan apapun. Nah, kalau begitu dengan pemahaman semacam ini, lalu bagaimana dengan kepercayaan orang Kristen pada umumnya yang menyembah Tritunggal? Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi roh penghibur. Berarti kan menyembah tiga. Ya. Nah, jelas bahwa di sini kita bisa lihat kalau dengan konsep semacam ini maka jelas menghormati Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus atau menyembah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sudah sesuatu yang dianggap salah. Karena harusnya yang disembah cuma zatnya, bukan sifat dari zat. Nah, makanya kita bisa melihat bahwa sebenarnya prinsip semacam ini itu sama dengan prinsip Unitarian sebenarnya. Ya. Nah, pada masa lampau itu memang sudah ada ajaran yang model seperti ini, yang namanya dynamic monarchianism, dengan pengajarnya adalah seorang yang namanya Paulus dari Samosata. Nah, Louis Berkhof itu pada waktu membahas ajaran dari Paulus Samosata ini, dia memberi keterangan begini. Menurutnya logos atau firman memang sehakikat atau zat atau substansi yang sama dengan Bapa, tetapi bukan merupakan seorang pribadi yang berbeda dalam diri Allah. Ia bisa disamakan dengan Allah karena ia ada dalam Dia, sama seperti pikiran atau akal manusia di dalam manusia. Ia hanya semata-mata merupakan kuasa yang bukan merupakan pribadi, hadir dalam semua manusia, tetapi khususnya bekerja dalam manusia Yesus. Dengan konstruksi doktrin tentang logos atau firman ini, Paul dari Samosata mempertahankan kesatuan atau keesaan Allah sebagai kesatuan pribadi maupun kesatuan hakikat, karena logos atau firman dan Roh Kudus semata-mata merupakan sifat-sifat yang bukan merupakan pribadi dari Allah, dan dengan demikian menjadi pelopor dari ajaran Socinians dan Unitarians yang muncul belakangan. Nah, coba lihat. Ajaran dari Paul Samosata, monarchianism, dynamic monarchianism ini mirip kan dengan ajaran yang sedang kita bahas ini ya. Nah, bagaimana kita menanggapi ajaran semacam ini? Ingat ya, bahwa selain kitab suci, kita tuh mempunyai kredo-kredo atau pengakuan-pengakuan iman yang menjadi acuan kita di samping Alkitab. Nah, kita mempunyai yang namanya pengakuan iman Athanasius yang sudah sangat tua. Sekarang mari kita melihat pengakuan iman Athanasius dan kita bandingkan dengan ajaran yang sedang kita bahas ini. Nah, saya akan mengulang saja beberapa yang menjadi tekanan di dalam nomor 3. Menyembah satu Allah dalam Tritunggal dan Tritunggal dalam kesatuan. Itu iman orang Kristen. Lalu nomor 4, tidak ada kekacauan atau pencampuran pribadi-pribadi maupun pemijahan zat. Tidak ada. Ya. Lalu di nomor yang ke-15,
Demikian juga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi pandangan tadi bilang hanya Bapa yang Allah. Anak dan Roh itu cuma sifat. Sifat. Ya. Lalu nomor 19 ada kata-kata, kami didorong seperti itu oleh kebenaran Kristen untuk mengakui setiap pribadi secara terpisah atau individual sebagai Allah. Setiap pribadi, Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus Allah. Bukan Anak dan Roh Kudus hanya sifat dari Allah. Lalu yang terakhir itu di nomor yang ke-25. Sehingga mereka semua secara keseluruhan seperti dikatakan di atas, baik kesatuan dalam Tritunggal maupun Tritunggal dalam kesatuan harus disembah. Maka ini pengakuan iman Athanasius sudah sangat tua itu. Dalam sejarah gereja. Sehingga kita bisa melihat bahwa gereja dari awal itu menyembah tiga pribadi ini. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan tiga Allah, tapi menyembah Allah Tritunggal. Maka Yesus dan Roh Kudus juga disembah. Suci, suci, suci. 3 kali kan? Kenapa 3 kali? Allah Tritunggal, agung namanya. Jadi 3 itu karena Allah Tritunggal. Ya. Nah, jadi itulah pengakuan iman yang dipegang oleh gereja, baik Kristen, Protestan maupun Katolik, dan sampai hari ini tetap dipegang, dan ini jelas bertentangan dengan apa yang sudah atau yang kita bahas, yang kata-kata Pendeta Yusuf Roni tadi. Ya. Oke, lalu bagaimana kita menanggapi ajaran semacam ini? Saya akan berikan beberapa tanggapan. Pertama adalah bahwa Alkitab memang berbicara tentang Allah itu esa atau Allah itu satu, tetapi seperti yang kita sudah pelajari dalam episode-episode kali lalu bahwa keesaan Allah itu bukan keesaan yang mutlak. Ingat pembahasan tentang 2 kata Ibrani, Echad dan Yahid. Yahid itu adalah satu, tapi satu mutlak. An absolute one. Tapi Echad itu adalah satu, tapi a compound one. Satu gabungan. Nah, sedangkan di dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa di sana bukan Yahid, tetapi Echad. Itu berarti memang Allah Esa. Tapi keesaannya tidak mutlak. Nah, upaya-upaya dari Unitarian itu adalah untuk mempertahankan keesaan Allah yang mutlak. Nah, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau mengatakan bahwa Bapa pribadi sendiri, Anak pribadi sendiri, Roh Kudus pribadi sendiri, berarti ada 3 pribadi. Mereka merasa itu mengancam kesatuan Allah. Lalu karenanya berusaha menafsirkan sedemikian rupa supaya keberadaan Bapa, Anak, Roh Kudus itu tidak mengancam kesatuan, sehingga akhirnya menganggap bahwa yang menjadi zat Allah, pribadi Allah itu satu. Sedangkan Anak atau Firman dan Roh itu cuma sifat, sehingga akhirnya Allahnya cuma satu pribadi. Tapi kita sudah lihat ya bahwa keesaan itu bukan keesaan yang mutlak. Itu tanggapan pertama. Tanggapan yang kedua adalah Alkitab menunjukkan bahwa Firman dalam keberadaannya, maksudnya sebelum inkarnasi itu suatu pribadi, bukan sekedar suatu sifat. Kalau menurut teori semacam ini, ajaran semacam ini, maka Firman itu cuma sifat. Pribadi cuma Bapa. Tapi Alkitab jelas bicara bahwa Firman atau dalam hal ini adalah Anak Allah yang nantinya bernama Yesus, sebelum dia jadi manusia, itu bukan hanya sifat. Itu bukan sifat, tapi pribadi. Ya. Karena Yesus berkata bahwa Bapa mengasihinya sebelum dunia dijadikan. Coba lihat Yohanes 17, 23 dan 24. Nah, di ujung ayat yang ke-23 itu, engkau Bapa mengasihi aku. Di ujung ayat 24, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Bapa sudah mengasihi Yesus, sudah mengasihi Sang Firman dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau Sang Firman itu cuma sifat, bagaimana Bapa mengasihi sifatnya? Apakah kamu bisa mengasihi sifatnya? Apakah kamu bisa dikasihi sifatnya? Saya mengasihi sifat saya. Sifat saya mengasihi saya. Kan
jadi aneh itu kan ya. Kalau firman itu hanya sekedar kata-kata dan bukan pribadi, maka sukar dan tidak masuk akal untuk membayangkan bahwa saya mengasihi kata-kata saya dan kata-kata saya mengasihi saya. Tidak, firman itu harus pribadi, bukan hanya sekedar sifat. Kedua, Alkitab juga berkata bahwa sang firman atau Yesus itu diutus oleh Bapa. Coba baca Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Engkau di sini Bapa, berarti Bapa mengutus Yesus. Ya. Bapa mengutus firman. Nah, kalau firman itu hanya sifat, bagaimana seseorang mengirim sifatnya? Ya. Atau kalau firman di sini hanya kata-kata yang non pribadi, bukan pribadi, bagaimana kamu mengutus kata-katamu? Yang diutus itu harus pribadi. Saya mengutus sifat saya ke Jakarta. Kalau saya mengutus kamu ke Jakarta, itu betul. Ya, Karena ya. kamu pribadi, kamu orang, saya orang. Hanya pribadi yang bisa diutus oleh pribadi. Ya. Kita tidak bisa mengutus sifat ke sana. Ya. Ketiga, Alkitab juga menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah suatu pribadi, bukan sifat dari pribadi. Itu sama seperti firman. Roh Kudus juga diutus. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Lalu Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Penghibur yang akan kuutus dari Bapa. Jikalau Roh Kudus bukan pribadi, melainkan hanya sifat Allah, bagaimana Allah mengutus sifatnya? Ya. Selain itu, Roh Kudus juga disebut dengan kata ganti yang bersifat pribadi. Ya. Lihat contoh di Kisah Rasul 13 ayat yang kedua ya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah ini jadi Roh Kudus yang berkata-kata ya. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Untuk tugas yang kutentukan. Bagiku kutentukan. Kata ganti untuk Roh Kudus yaitu aku. Kalau Roh Kudus hanya sifat, bagaimana suatu sifat disebut sebagai aku atau ku? Ya. Bisakah sifat kita berkata-kata sebagai aku atau ku? Ya. Coba perhatikan kata-kata dari Charles Hodge. Argumentasi yang pertama untuk kepribadian dari Roh Kudus didapatkan dari penggunaan kata-kata ganti orang dalam hubungan dengan dia. Seorang pribadi adalah dia yang pada waktu berbicara berkata aku, pada waktu diajak bicara disebut kamu atau engkau, dan pada waktu dibicarakan disebut ia atau nya. Karena itu dalam Kisah Rasul 13 ayat 2, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Kita juga bisa bandingkan dengan ayat yang lain dalam Ibrani 10. Ayat 15-17, coba baca. Ibrani 10, 15-17. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian Ya, kepada jadi kita. Roh Kudus yang beri kesaksian ya. Terus? Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan Kuadakan. Terus? dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka.
Dan aku tidak Aku? lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan Ya, mereka. jadi Roh Kudus ini disebutkan dengan kata ganti aku, ku. Itu kata ganti orang. Kata ganti untuk menunjuk pribadi. Ya. Juga Roh Kudus mempunyai ciri-ciri pribadi, di mana Roh Kudus mempunyai pikiran, Roh Kudus punya perasaan, Roh Kudus punya kehendak, dan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu nampak sebagai pekerjaan suatu pribadi. Nah, itu semua tentang kepribadian Roh Kudus itu kita sudah pernah bahas di dalam episode Ku Tahu Yang Ku Percaya yang khusus belajar tentang doktrin Roh Kudus atau pneumatologi. Nah, dari semua data yang sudah saya paparkan ini, maka jelas bahwa ajaran yang mengatakan bahwa firman dan Roh Kudus itu hanya dua sifat dari Allah yang esa, itu adalah ajaran yang salah, ajaran yang sesat. Ingat, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ketiga-tiganya pribadi. Tentu saja kita tidak dapat sepenuhnya memahami Allah Tritunggal dengan akal pikiran manusia yang terbatas ini. Tetapi kita dapat merasakan hadiratnya dalam doa, mengalami kasihnya dalam kehidupan sehari-hari, dan mengikuti teladannya dalam cinta dan kebaikan. Ada yang mengeluh, mengapa begitu rumit? Mengapa Allah harus tiga di dalam satu? Tanpa menyadari, kita adalah bagian dari satu cerita yang mengungkapkan kekayaan dan kasih-Nya. Sebab dalam ketidakmengertian manusia, Allah membuka pintu belas kasih-Nya yang tak terbatas. Marilah kita terus mengejar pemahaman yang benar tentang Allah Tritunggal dari kitab suci dengan sikap hati yang penuh dengan kerendahan hati dan penghormatan. Biarkanlah diri kita terpesona dengan keunikannya dan juga keagungannya, dan biarlah kasih-Nya yang tak terbatas itu, hikmat-Nya yang tak terukur itu, dan kesatuannya yang tak tergoyahkan itu boleh memimpin kita untuk mengenal Dia dengan lebih dalam. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.